Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afif Abdillah bin Mukhtar. Kali ini kita akan belajar tentang kunci dikotomi dan determinasi. Masih di dalam bab klasifikasi makhluk hidup, kita akan mempelajari tentang subtopik kunci dikotomi dan determinasi. Lalu, apa perbedaan keduanya? Kita lanjut di slide berikutnya. Sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tingkatan takson dunia hewan. Setelah itu, peserta didik dapat menjelaskan tingkatan takson di dunia tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan tingkatan takson, genus, dan spesies. Setelah itu, yang keempat, kita dapat membuat kunci dikotomi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat kunci determinasi. Dan itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Carolus Linnaeus. Siapakah Carolus Linnaeus itu? Carolus Linnaeus dikatakan sebagai bapak taksonomi. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Aristoteles sebagai orang yang pertama mengelompokkan makhluk hidup. Akan tetapi, di sini Carolus Linnaeus lah yang dianggap sebagai bapak taksonomi karena beliau pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi menggunakan takson. Nah, lalu takson itu apa? Takson adalah urutan tingkatan makhluk hidup. Nanti kita akan perdalam di slide berikutnya. Nah, anak-anak, di sini adalah urutan takson untuk hewan. Jadi, yang paling atas adalah regnum atau kingdom. Bahasa Indonesia adalah kerajaan. Selanjutnya di bawahnya adalah phylum. Bahasa Indonesianya adalah phylum. Kemudian di bawahnya klasis atau kelas. Dan selanjutnya ordo atau bangsa. Kemudian familia atau suku. Genus atau marga. Dan yang terakhir spesies atau bahasa Indonesianya spesies atau jenis. Nah, bagaimana kita mengingatnya? Ada tips dari saya, kita singkat awalan dari urutan takson berikut, yaitu di sini king, vico, fagen. King di sini adalah kingdom, kemudian phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Sangat mudah. Pada tumbuhan sebenarnya sama saja dengan urutan takson pada hewan. Yang berbeda hanya di tingkat nomor 2, yaitu divisio. Kalau di hewan itu adalah phylum, sedangkan di tumbuhan adalah divisio. Sehingga tips mengingatnya adalah berikut ini. King, di, co, va, gens. King sendiri adalah kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Mengapa memerlukan nama Latin? Nah, nama Latin atau disebut dengan binomial nomenklatur, bi itu artinya dua, sehingga dikatakan sistem binomial nomenklatur itu adalah tata nama dua kata atau dikatakan ganda. Nah, sangat penting untuk mencapai tujuan keseragaman nama. Oleh sebab itu digunakan sistem ini. Bayangkan jika untuk nama spesies itu tidak memiliki aturan, maka tiap-tiap kawasan akan memiliki nama yang berbeda-beda, sehingga mempersulit mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Nah, contohnya adalah Musa paradisiaca atau yang kita kenal dengan kata pisang. Nah, tumbuhan ini di tiap-tiap daerah itu berbeda. Contohnya saja di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu pisang disebut sebagai gedang. Sedangkan di Jawa Barat adalah chow. Di Bali adalah hui. Dan dalam bahasa Inggris namanya banana. Bayangkan jika di tiap-tiap daerah ini tidak mengacu dengan nama Latin, maka namanya berbeda-beda sehingga akan mempersulit, tidak memiliki keragaman. Nah, oleh sebab itu adanya nama Latin ini, sistem tata nama ganda, pisang diberi nama Latin Musa paradisiaca. Ya, di sini ada dua kata. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut. Lalu bagaimana aturan tata nama ganda ini atau binomial nomenklatur? Yang pertama,
ya. Nama jenis makhluk hidup menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, nama terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama marga dan kata kedua merupakan petunjuk jenis. Sedangkan nomor 3, kata pertama dimulai dengan huruf besar atau kapital. Kemudian kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Yang terakhir adalah penulisannya miring atau digaris bawahi. Kita memilih satu. Ingat, per kata, tidak boleh disambung. Contohnya adalah tomat memiliki nama lain Solanum lycopersicum. Ya, di sini ada dua kata pertama, kata yang kedua. Jika mengacu pada aturan binomial nomenklatur, maka kata yang pertama ini adalah marga, ya, marga. Sedangkan kata yang kedua ini adalah jenis. Oke, gitu ya. Kita coba menuju ke aturan nomor 3. Kata pertama dimulai dari huruf besar, ya. Kemudian kata kedua huruf kecil, begitu ya. Nah, yang keempat, penulisannya miring atau digaris bawahi. Kita pilih salah satu. Kalau ini adalah yang digaris bawahi, ya. Ini yang digaris bawahi. Sedangkan yang ini adalah yang miring. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah. Lanjut ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Nah, di sini ada contoh ya, yang di sebelah kiri. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tata aturannya. Kunci harus dikotomi. Dikotomi itu artinya dua. Nah, coba kita lihat di sini ada dua ya. Setiap nomor ada dua. Oke, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet. Satu kuplet itu ini maksudnya. Nah, ini namanya satu kuplet. Harus identik. Contohnya, kalau yang satu A itu tumbuhan berumah satu, mengklasifikasikan berdasarkan berumah satu, maka yang satu B juga harus mengandung kata yang identik, yaitu berumah dua. Tidak boleh, misalnya yang satu A tumbuhan berumah satu, kemudian yang satu B tumbuhan berbunga lengkap. Tidak boleh, jadi harus identik dalam satu kuplet. Ini ya, satu kuplet. Nomor 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, ya, harus kontradiktif atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Contohnya tadi, tumbuhan yang berspora. Jika objek yang sedang kalian klasifikasikan ternyata tidak berspora, maka ini ditolak sehingga kalian menuju ke nomor 1B. Nah, 1B mengarahkan ke nomor 3, begitu ya. Selanjutnya, nomor 4, hindari pemakaian kisaran bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Nah, maksudnya di sini hindari kata-kata yang sifatnya relatif. Misalnya, kalian menuliskan daun tumbuhan yang berukuran 4-8 cm, ya. Misalnya daun yang berukuran 4-8 cm. Mengapa ini dihindari? Karena ukuran 4-8 cm ini sifatnya relatif. Kemungkinan dia mendapatkan daun yang lebih besar sehingga ukurannya bisa melebihi 8 cm, atau dia mendapatkan daun yang lebih kecil sehingga ukurannya di bawah 4. Jadi jangan sampai menggunakan pemakaian yang sifatnya relatif. Kita akan lanjut di nomor 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati, ya. Jadi yang bisa diamati contohnya berspora, yang kemudian batang, ya, kita bisa melihat batang, bijinya tertutup atau terbuka, berkeping 1 atau 2, bunganya berbentuk kupu-kupu atau trompet. Ini sangat mudah untuk diamati, begitu. Kemudian kita ke nomor 6. Setiap kuplet diberi nomor. Nah, ini ya, dicontohkan, ini kuplet 1, kuplet 2, kuplet 3, kuplet 4, dan kuplet yang kelima. Dan aturan yang terakhir, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Nah, kalau kita lihat ini pendek-pendek semuanya ya. Nah, tumbuhan yang berspora, ini ya, pendek semuanya. Nah, itulah anak-anak bagaimana kunci determinasi dan dikotomi. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Contoh saja di nomor 1 ya. Ini saya hapus dulu.
Nah, kunci determinasi itu apa? Kunci determinasi adalah alat bantu untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, sedangkan kunci dikotomi itu adalah kunci determinasi yang sederhana terdiri atas dua keterangan. Ya, berarti di dalam kunci determinasi ini tampak adanya kunci dikotomi. Nah, ini ya. Nah, ini dia membedakan dua-dua. Ini kunci dikotomi ya, sehingga dikatakan kunci determinasi yang sederhana. Lalu bagaimana menggunakannya? Cara menggunakan kunci ini adalah misalnya nomor 1, tumbuhan berspora. Jika objek yang kalian klasifikasi memang tumbuhan yang berspora, maka kalian menuju ke nomor 2. Begitu ya, langsung ke nomor 2. Ini. Kemudian nomor 2 itu ada A, ada B. Misalnya saja, objek yang kalian klasifikasi itu ternyata tidak berbatang jelas, sehingga nomor 2A, tumbuhan yang berbatang jelas tidak sesuai, maka ini salah, maka kalian mengambil yang 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas, maka objek yang kalian klasifikasi itu pasti masuk ke dalam kelompok lumut. Nah, sekarang kita akan coba lagi, misal saja tumbuhan yang kalian klasifikasikan ternyata tidak berspora, berarti nomor 1 yang 1A ditolak ya, bukan ya. Kita menuju ke 1B. Tumbuhan yang tidak berspora memang sesuai, kita menuju ke nomor 3A. Nah, nomor 3A ya. Nah, 3A ternyata berbiji terbuka, berarti berbiji tertutup salah, kita menuju ke 3B. Berbiji terbuka dan memang sesuai, berbiji terbuka. Berarti kelompoknya adalah belinju. Maka kunci determinasinya apa? Tadi sudah ya, nomor 1 yang A ditolak berarti 1B, kemudian nomor 3 3A ditolak, dan 3B. Berarti kuncinya tinggal ditulis saja, sangat mudah, anak. Nah, kunci determinasinya adalah 1B, 3B. Selesai. Ini adalah kunci determinasinya. Sangat mudah ya, bisa dipraktikkan. Coba kalian melihat misalnya ada tanaman yang di sekitar rumah kalian, coba diamati dan menggunakan kunci ini ya, begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata kita sudah selesai belajar mengenai apa saja. Kita sudah belajar mengenai urutan taksonomi, kunci determinasi, dan kunci dikotomi. Kita coba review sebentar ya. Nah, urutan taksonomi tadi ada 2 ya, untuk hewan dan untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan kita singkat king, v, co, va, gens. Ada S-nya ya. King in the kingdom, V-nya filum, C-nya kelas, O-nya ordo, V-nya family, Gen-nya genus, S-nya spesies. Lalu bagaimana yang tumbuhan? Sama, king, tinggal V-nya diganti di, co, kemudian va, gens. Nah, berarti di sini adalah yang tumbuhan kingdom, divisio, divisi boleh, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies ya. Alhamdulillah ya, urutan dari tinggi ke rendah. Nah, sekarang kunci determinasi. Kunci determinasi tadi apa? Alat bantu untuk melakukan klasifikasi. Sedangkan kunci dikotomi ini adalah alat bantu ya nak ya, alat bantu untuk melakukan klasifikasi. Sedangkan kunci dikotomi itu adalah kunci determinasi yang sederhana. Mengapa sederhana? Karena terdiri dari 2 kalimat atau deskripsi pengklasifikasian tadi ya. Nah, seperti itu. Sangat mudah, kita sudah belajar. Coba kita akan cek pemahaman kita ya dengan mengerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut apa?
Coba kita bahas satu persatu. Kalau botani ini tentang tumbuhan, ya. Sedangkan zoologi, zoologi itu tentang hewan. Nah, untuk yang ketiga, ini ada kata-kata gen, berarti ini adalah pewarisan sifat, ya, dari induk ke keturunan. Oke. Nah, berarti yang benar adalah taksonomi. Ini yang benar ya. Oke, yang kita sudah belajar tadi. Selamat, kalian sudah bisa mengerjakan nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, urutan takson ya, tadi kita sudah review urutan takson. Hati-hati untuk tumbuhan. Kalau untuk tumbuhan itu adalah singkatannya apa tadi? King, Dicofagens. Ada S-nya. Nah, di sini ada divisi ya. Nah, berarti yang bukan divisi salah. Kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, coba kita lihat A sampai D ini A, B, C, D. Nah, yang C ini ada filumnya ya, salah ya. Filum itu untuk hewan. Berarti ini salah. Yang C, oke, sama yang D ini tidak usah dilihat. Sekarang tinggal A sama B. Nah, karena bicara urutan, maka kita harus mengurutkan. Ini ya urutannya, divisi, kemudian kelas, oke, urut kelas, kemudian family, oke, urut family, tidak masalah ya, urutannya dilewati, kemudian genus, oke, genus, kemudian spesies, iya spesies ya. Sementara yang A sesuai. Bagaimana yang B? Divisi, kemudian familia, oh dia lompat ya, familia ya, ini ya, salah ya, harusnya kelas dulu, sehingga otomatis jawabannya yang benar adalah yang A. Itu. Nah, kita coba soal nomor 3. Ini kunci dikotom filum arthropoda ya, atau kunci determinasi boleh. Nah, coba perhatikan gambar dulu. Ya, perhatikan gambar dulu. Ini adalah apa? Lipan atau kelabang, gitu ya. Nah, nomor 1 kita lihat. 1A dulu ya, kita lihat. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Nah, kalau kita lihat tidak ada kepala, dada, dan perut yang terbagi secara nyata. Berarti yang 1A ini ditolak ya, ditolak. Kita menuju ke 1B. Tubuh tidak terbagi, ya betul ya. Karena tubuh ini terbagi, maka kita diarahkan ke nomor 2. Kita lingkari dulu, berarti 1B betul. Kita diarahkan ke nomor 2. Nomor 2. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, bersatu, dan perut. Tidak ada ya. Nah, tidak terbagi. Seperti itu, sehingga nomor 3 salah. Ya, nomor 2B. Tubuh terbagi menjadi kepala dan badan berruas-ruas. Nah, betul ya. Kepala dan badannya ada ruas-ruas. Ruas-ruasnya ini, nah nih ya, garis-garis ini seperti ruas jari pada manusia. Ini ya. Berarti diarahkan ke nomor 4. Sehingga yang betul adalah 2B. Kita langsung menuju ke nomor 4, tidak ke nomor 3. 4A. Badan pipi berruas-ruas. Tiap ruas terdapat satu pasang kaki. Coba, tiap ruas apa ada satu pasang kaki? Iya. Satu ruas ini misalnya ini ya. Ini satu ruas, ini ruas yang kedua, ini ruas yang ketiga. Nah, di sini nampak setiap ruas itu ada kakinya. Ini ya. Nah, ada sepasang kaki. Sepasang itu berarti jumlahnya ada 2. Ya, satu pasang kaki itu maksudnya 2. Sehingga ini betul ya. Betul. Oke, coba yang 4B. Badan gilik-gilik salah ya. Gilik itu agak bulat seperti ini. Nah, agak bulat. Kalau ini kan pipih ya. Ini kalau dari samping itu bentuknya pipih begini. Ya. Kalau gilik itu kalau dari samping bentuknya begini ya. Nah, sehingga ini 4B salah, badannya gilik. Nah, ini biasanya pada kaki 1000. Kamu tahu keluwing? Nah, keluwing itu ya, keluwing itu kalau saya gambarkan dari samping ya. Nah, ini gambarkan dari samping ya. Ini ada ruas-ruasnya. Ruas-ruasnya sangat rapat ya. Ruas-ruasnya sangat rapat. Kemudian tiap ruas itu ada 2 pasang kaki, berarti ada 4. Yang kanan 2, yang kiri 2, sehingga kakinya sangat banyak. Nah, kakinya sangat banyak.
dikatakan sebagai kaki 1000, sehingga yang 4B ditolak atau salah. Nah, dari sini kita lingkari dulu yang benar 4A. Nah, kita cari 1B, 2B, dan 4A. 1B, 2B, dan 4A. Ini ya, ini salah, 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 ini yang sesuai. Nah, kalian sudah belajar anak-anak tentang klasifikasi ini, belajar tentang kunci determinasi dan kunci dikotomi. Ya, semangat terus belajar anak-anakku, jaga kesehatan, jaga iman dan imun kita. Tetap memakai masker ketika berpergian keluar rumah. Begitu ya, saling mendoakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.